Pemirsa, setelah sukses menyelenggarakan presidensi G20, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023. Keketuaan ini sekaligus membuka peluang peningkatan income sektor pariwisata Indonesia. Dan pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai daerah wisata unggulan sebagai post-event trip delegasi KTT ASEAN ke-43. Tongkat estafet keketuaan KTT ASEAN telah dipegang Indonesia mulai Selasa 5 hingga 7 September di Jakarta. Indonesia secara resmi menggelar pertemuan penting negara-negara Asia Tenggara dalam KTT ASEAN ke-43. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan kesiapan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyambut pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 yang akan dihadiri 27 kepala negara dan ratusan delegasi negara-negara Asia Tenggara plus delegasi Amerika Serikat dan mitra negara ASEAN. Post-event trip ke berbagai daerah wisata unggulan di Indonesia juga telah disiapkan menyambut para tamu negara. Terlebih lagi, posisi pariwisata Indonesia di mata dunia dalam 10 tahun terakhir semakin meningkat, terutama sebagai negara tuan rumah perhelatan akbar berkelas dunia. Hotel-hotel pada penuh nih, Burus, Pak Panca. Jadi ada 18 hotel di Jakarta yang langsung dipakai, tapi yang lain juga akan mendapatkan limpahan dari tingkat okupansi. Dan 5 lokasi venue utama adalah Istana Negara tentunya, Hotel Sun Regis, Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Convention Center, dan Taman Pelataran GBK. Transportasinya ini yang paling cool nih. Kira-kira pakai apa transportasinya? Ah, kamu nggak perlu lihat lah, udah listrik. Dia padahal udah punya loh di padnya dia itu, listrik. Dan ini akan mudah-mudahan membawa multiplier effect. Dan mohon dukungan dari semua pelaku parekraf. KTT ASEAN di Indonesia ini harus memberikan multiplier effect bagi industri pariwisata dalam negeri, termasuk peningkatan 5 destinasi super prioritas. Hingga saat ini keterisian tingkat hunian kamar hotel sebanyak 18 hotel di Jakarta untuk para delegasi utama dengan kamar mencapai 2.000 hingga 4.000 kamar sudah habis terpesan. Namun spillover efeknya bisa mencapai 20.000 kamar. Hal ini akan mendorong pergerakan ekonomi sektor pariwisata. Dari Jakarta, IDX Channel. Dan langsung saja kita bahas tema menarik kita hari ini, yakni potensi sektor pariwisata dalam KTT ASEAN ke-43, dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Heben Ezer, Ketua Bidang Tour Inbound dan Domestik DPP Astindo. Pak Heben, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Dan terima kasih, Pak. Baik, menyambut KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Pak Heben, ini bagaimana kemudian kesiapan sektor pariwisata yang dilihat dari Astindo? Sektor pariwisata sebetulnya udah siap dari dulu, Pak. Kita udah sangat siap sekali sejak tahun 2020 sebetulnya udah sangat siap. Hanya memang kita kan terhambat dengan pandemi. Nah, teman-teman di tour operators, anggota-anggota Astindo itu sudah mempersiapkan banyak sekali program dengan berbagai destinasi, baik itu Jakarta sebagai destinasi pariwisata maupun Jakarta sebagai hub untuk ke destinasi prime destination yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa penerbangan itu starting dari Jakarta ke berbagai daerah itu aksesibilitasnya cukup banyak ya. Jadi ini menjadikan Jakarta sebagai pintu gerbang lah untuk memasuki berbagai destinasi yang lain. Tapi Jakarta sendiri sebagai destination itu punya potensi yang sangat besar sebetulnya. Ada banyak sekali yang bisa dikembangkan yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman anggota-anggota Astindo untuk menjamu para wisatawan yang datang ke Jakarta. Begitu Pak Fajar. Oke, jadi Astindo sendiri sudah dipastikan ikut serta begitulah ya Pak Eben untuk memeriahkan KTT ASEAN ke tahun 2023 ini. Betul Pak. Jadi kita mulai banyak sekali kembangkan dengan beberapa anggota. Itu adalah baik yang tour dengan kendaraan, bahkan sampai ke walking tour sendiri. Tur-tur kebudayaan misalnya itu baik itu walking tours maupun dengan kendaraan kita sudah kembangkan. Walking tours misalnya di daerah Chinatown gitu ya. Karena kita punya beberapa spot-spot budaya seperti di Kampung Tugu juga sudah dikembangkan.
juga di Pasar Baru sebagai Indian Village gitu ya, itu juga rutenya sudah dikembangkan sedemikian rupa, atau di Rawabelong misalnya, atau di Setu Babakan untuk Betawinya itu sudah sangat siap sekali. Jadi memang ini peran kami di Astindo yang ingin mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti tadi Mas Sandi sampaikan, Mas Menteri juga menyampaikan bahwa sebetulnya kita udah siap ya. Jadi kita memang akan memberikan itu untuk pelayanan-pelayanan kita untuk wisatawan datang, terutama di KTT ASEAN ini. Jadi nanti kemanapun delegasi-delegasi ini ingin berkunjung, mungkin anggota-anggota Astindo sudah siap melakukan itu, menyambut mereka dan memberikan presentasi dan pelayanan yang terbaik. Oke, baik, di Jakarta saja tadi sebagai hub ataupun sebagai lokasi utama dari KTT ASEAN, spot-spotnya sudah disiapkan begitu ya. Tinggal kemudian bagaimana nanti jika ada delegasi yang ingin kemudian melakukan tadi walking tour dan juga berbagai aktivitas wisata lainnya. Kemudian kemarin juga kita belum lama, bahkan baru kemarin begitu ya, Taman Mini Indonesia Indah ini baru direvitalisasi, sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini sepertinya juga cukup spesial untuk KTT ASEAN. Nah ini, apakah Astindo memandang revitalisasi TMI juga menjadi salah satu daya tarik bagi para delegasi ataupun secara umum bagi negara-negara ASEAN lainnya? Betul, ini Taman Mini Indonesia ini semacam apa ya, etalase Windows ya untuk Indonesia sendiri. Jadi memang dengan revitalisasi yang ada ini benar-benar membuat potensi Taman Mini ini menjadi lebih kuat lagi. Apalagi sekarang diterapkan di Taman Mini itu non bahan bakar yang bukan dari fosil gitu ya. Mereka memakai semua elektrik dan sebagainya. Bahkan terakhir kemarin dari peresmian itu ada sekarang cycling dengan elektrik cycling gitu, itu juga sangat mendukung. Nah, kita di Astindo juga mendorong teman-teman tour operator tuh untuk juga memberikan pembekalan-pembekalan kepada teman-teman tour guide untuk bisa presentasikan Indonesia dengan baik. Misalnya pada saat kunjungan ke pavilion, katakanlah pavilion Sumatera Barat gitu. Nah, teman-teman pemandunya baik itu yang lokal yang di Taman Mini Indonesia maupun yang dari umum regular tour guide itu perlu dibekali sedemikian rupa agar mereka bisa memberikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kekayaan budaya dari pavilion-pavilion yang ada, dari etnis-etnis Indonesia yang ada. Itu sebenarnya kekuatan dari Indonesia itu sendiri. Jadi Taman Mini sebagai etalase Indonesia itu sangat-sangat penting untuk dijadikan destinasi utama yang dikunjungi oleh para delegasi menurut kami. Jadi mereka mendapatkan betul-betul apa ya, experience, pengalaman ya dari seluruh budaya Indonesia yang ada. Oke, baik. Ini jadi menjadi salah satu jembatan ataupun pintu gerbang begitu ya. TMI sepertinya sebagai ikon besarnya, tapi mungkin next-nya akan kemudian merambah ke benar-benar sektor real ataupun sektor pariwisata tujuannya. Lantas jika kita berkaca dari KTT G20 tahun lalu, Pak Eben, ini kan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf menyebut dampaknya cukup signifikan bagi sektor pariwisata. Apakah kemudian ini juga terlihat dari KTT ASEAN di tahun ini yang akan membawa peningkatan tersendiri terutama dari pendapatan di sektor pariwisata? Ya, kita sih berharap begitu ya. Jadi artinya kita dengan kegiatan kunjungan dari delegasi-delegasi yang insya Allah nanti berdampak juga kepada tidak hanya delegasi tapi warga negara dari anggota ASEAN ini akan berdatangan ke Jakarta dan juga ke Indonesia. Nah, di Jakarta sendiri kita untuk bisa mendapatkan manfaat itu kita punya misalnya tempat-tempat perbelanjaan yang cukup banyak. Misalnya Sarina sudah direvitalisasi sedemikian rupa sehingga sekarang nyaman sekali. Atau di Grand Indonesia itu ada alun-alun, bahkan beberapa pusat-pusat souvenirs yang ada di Jakarta itu bisa merepresentasikan beberapa yang ada di Indonesia, seperti misalnya ada batik-batik outlet ya yang ada di Indonesia, baik itu Danar Hadi, batik keris, batik Semar dan sebagainya, atau beberapa outlet wisata yang lain yang ada bertebaran di Indonesia. Bahkan budaya Betawi sendiri, misalnya kita berjalan-jalan ke kampung
Setu Babakan gitu. Di sana nilai-nilai Betawinya juga bisa kita angkat ya dengan beberapa produk-produk yang ada. Bahkan kita bisa mencoba bagaimana berpakaian ala Betawi gitu di Setu Babakan. Itu juga salah satu yang kita bisa ajak wisatawan atau anggota delegasi untuk bisa menikmati budaya-budaya yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Oke, baik. Ini terutama sebagai peran Indonesia berperan sebagai keketuaan ASEAN di tahun ini, bagaimana kemudian Ya. akhirnya peluang-peluang sektor pariwisata untuk Indonesia terutama dari negara-negara ASEAN sendiri. Nanti Pak Eben kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah Ya. bersama kami, Market Review segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Market Review dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah informasi dalam infografis berikut ini, di mana terlihat KTT ASEAN ke-43 di Indonesia akan dihadiri oleh sejumlah delegasi, terutama dari negara-negara anggota seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kemudian 9 negara mitra yaitu Korea Selatan, Jepang, India, China, Australia, Selandia Baru, Kanada, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Kemudian kunjungan Wisman negara ASEAN ke Indonesia tahun 2022. Brunei Darussalam 4.798, kemudian Malaysia 1,21 juta, Filipina 78.436, Singapura 736.000, Thailand 61.128, Vietnam 68.000, Myanmar 22.637, Laos, Kamboja, Timor Leste 223.000, total 2,4 juta. Kemudian post event trip delegasi KTT ASEAN ke-43 ada Labuan Bajo, ini Pulau Rinca, Pulau Komodo, Batu Cermin ataupun kapal finisi. Kemudian Belitung, wisata Global Geopark, lanskap alam, bebatuan mineral, perpaduan budaya. Dan dari Jakarta ada hutan kota GBK. VVIP Gala Dinner bisa dilaksanakan di hutan kota GBK. Dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Heben Ezer, Ketua Bidang Tour Inbound and Domestic DPP Astindo. Pak Heben, kita lanjutkan kembali terkait dengan KTT ASEAN di tahun 2023 di mana Indonesia menjadi keketuaan ASEAN di tahun ini. Peluang pariwisatanya seperti apa untuk Indonesia, Pak Heben? Tentu sangat besar ya dengan posisi Indonesia sebagai ketuaan dari ASEAN ini. Jadi punya kesempatan banyak, misalnya kegiatan-kegiatan MICE yang akan ada ya karena Indonesia keketuaan. Jadi mungkin banyak sekali event-event yang akan dilakukan di Indonesia, baik itu meeting-meeting dan sebagainya itu akan dilakukan di Indonesia. Nah, tadi kalau kita menyikapi dari kunjungan-kunjungan dari beberapa negara-negara ASEAN, memang Malaysia itu secara tradisional merupakan yang terbesar ke Indonesia. Tapi juga Singapura juga karena jarak dan sebagainya juga cukup besar. Nah, kami bersyukur Thailand juga kelihatannya akan meningkat, terutama karena Malaysian Airlines sudah membuka penerbangan ke Bangkok ya, jadi ada direct flight, tapi connected. Sejalan dengan itu ada ke baik Indonesia maupun ke Malaysian Airlines, ada ke Indonesia, ke Jakarta, ke Jogja dan juga ke Surabaya dan Bali. Nah, ini membuat peluang untuk market Thailand kita bisa kembangkan untuk menjadikan mereka berkunjung ke Indonesia, tidak hanya ke Jakarta, tapi juga ada ke Jogja, ke Surabaya dan juga ke Bali, atau ada lintas batas atau dikenal dengan overland dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja ke Surabaya, Surabaya ke Bali, atau seputaran di kota-kota tersebut. Jadi sangat besar sekali potensi yang akan bisa dikembangkan ke depan untuk kegiatan pariwisata yang bersumber dari negara-negara ASEAN. Nah, kalau kita perhatikan Pak Fajar, kita kan lihat nih penerbangan long haul ya, misalnya penerbangan ke
Eropa dan atau Eropa ke Indonesia itu cukup tinggi sekarang harganya. Tapi kalau dia regional ASEAN itu menjadi potensi yang sangat besar sebetulnya karena relatif dari biaya penerbangannya lebih ekonomis ya dibandingkan dengan market Eropa dan sebagainya. Sehingga fokus untuk menggarap market-market yang ada di ASEAN itu menjadi lebih punya peluang yang lebih besar. Karena itu kami di Astindo juga membekali teman-teman di daerah-daerah di Jogja, di Surabaya, di Bali untuk membuat paket-paket yang menarik untuk ASEAN ini, terutama market-market sekarang baik itu Thailand, Singapura maupun Malaysia. Nah, tentu saja yang lainnya juga perlu dikembangkan lebih banyak lagi, terutama untuk market regional. Oke, jadi market regional ASEAN saja masih cukup seksi untuk kemudian terus dikembangkan dan kita tarik bagaimana kemudian wisatawan dari ASEAN untuk bisa berkunjung ke Indonesia. Astindo tadi sudah melakukan dalam tanda kutip caranya sendiri untuk kemudian menyediakan paket-paket. Lantas jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga begitu ada Thailand yang juga terkenal dengan wisatanya, Malaysia dan juga Singapura yang juga menjadi tujuan pariwisata. Ini sebetulnya apa sih yang harus kita kembangkan lagi Pak Eben untuk Indonesia agar kemudian bisa bersaing dengan sesama negara anggota ASEAN saja? Ya, sebetulnya pertama yang kita miliki di Indonesia kan kita banyak potensi-potensi ya, yang kalau dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita seperti Malaysia, Thailand dan sebagainya, ya dengan Malaysia jujur saya mau katakan kita punya nilai tambah yang cukup signifikan ya, dengan adanya budaya yang beragam, dengan adanya fasilitas yang luar biasa, seperti misalnya kalau kita ngomong Jakarta ya. Kita ada di H Club gitu yang besar sekali di Jakarta dan merupakan terbesar di ASEAN seingat saya. Lalu kita juga punya beberapa fasilitas misalnya di sepanjang Jakarta lah kalau mau dikatakan. Golf courses kita tuh banyak, ada 30 lebih golf courses yang ada di sekitar Jakarta. Itu juga satu daya tarik yang bisa kita kembangkan. Belum lagi treatment wellness dan medical kita yang cukup baik ya, wellness kita, treatment wellness kita cukup besar hingga kita bisa kembangkan ini. Nah, ini menjadi potensi ke depan yang bisa digarap. Nah, kita lihat nih di Thailand juga ada wellness ya, wellnessnya tapi lebih ke satu kegiatan misalnya gaya Thailand aja. Tapi kalau kita ngomong wellness di Indonesia, ada wellness gaya Betawi, ada wellness gaya Batak, ada wellness gaya Jawa, ada wellness gaya yang lain. Jadi masing-masing tribes, masing-masing etnik ya di Indonesia tuh punya wellness sendiri dan ini menjadi kekuatan sebetulnya untuk Indonesia. Dan ke depan kami berharap ini juga dikembangkan oleh pemerintah untuk dikembangkan secara lebih serius lagi dengan wellness ini dan kerjasama dengan tentu saja biro-biro perjalanan atau travel agents, tour operators yang juga merupakan anggota-anggota Astindo. Demikian mungkin menurut saya Pak Fajar. Cukup luas begitu ya bagaimana kemudian apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia. Tapi apakah kemudian investasi di sektor pariwisata masih menjadi salah satu faktor kunci atau tidak nih Pak Eben? Dan apakah kemudian dari KTT ASEAN ini sendiri posisi Indonesia mampu tidak untuk kemudian menjaring lagi investor dari luar untuk kemudian bisa berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia? Menurut saya sangat Pak, karena gini Pak Fajar, misalnya katakanlah Kepulauan Seribu kalau kita ngomong Jakarta ya, itu banyak sekali objek-objek atau potensi-potensi yang bisa dikembangkan, banyak pulau-pulau yang sangat potensial sekali untuk dikembangkan. Misalnya kalau kita tahu misalnya beberapa pulau yang ada, Pulau Bira, Pulau Macan, Pulau Pantara, Pulau Royal gitu ya, Pak Kaliage dan Obah Resort ini ya, itu sebagian kecil dari pulau-pulau yang ada. Sementara potensi yang lain itu di pulau-pulau itu masih besar. Jadi kalau investor mau menggarap ke daerah kepulauan Indonesia, di Jakarta saja itu sudah sangat besar sekali. Belum lagi potensi untuk mengembangkan wisata kuliner misalnya. Jakarta ini punya cukup banyak rooftop restoran misalnya. Itu menjadi lifestyle yang unik sebetulnya di Jakarta. Rooftop ini menjadi tren yang cukup besar dikembangkan di Jakarta. Jadi kalau kita ngomong Jakarta ya, nah kalau kita ngomong tentang Indonesia ya lebih luas lagi ya Pak ya? Lebih luas lagi ya, NTT itu Nusa Tenggara Timur dan sebagainya itu berkembang luar biasa. Kalimantan, Sulawesi, di Sulawesi misalnya di Sulawesi Tengah itu potensi megalitikum itu banyak banget. Bahkan Bapak Gubernur di Sulawesi Tengah itu akan mencanangkan satu kegiatan misalnya
dataran 1000 megalit di Sulawesi Tengah gitu ya. Di Sumatera juga sama, di Jambi, di Sumatera Utara yang sedang dikembangkan sekarang, dan Sumatera lainnya itu banyak sekali. Jadi kalau ngomong potensi untuk investor datang atau menanamkan investasinya di Indonesia di bidang pariwisata, wah itu sangat-sangat potensi banget. Tapi apa yang kemudian dilihat harusnya dikasih insentif ini dulu nih untuk kemudian investor bisa berbondong-bondong datang ke sektor pariwisata Indonesia? Apakah memang saat ini sudah cukup fasilitas atau insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, atau justru masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi? Apakah infrastruktur juga termasuk atau seperti apa? Ya, kalau infrastruktur kita di masa-masa pemerintahan sekarang, saya rasa infrastruktur cukup sangat signifikan ya. Pembangunan jalan-jalan bebas hambatan, lalu juga pembangunan di daerah-daerah itu. Bahkan kemarin kita lihat Bapak Presiden kita datang ke Lampung misalnya melihat jalan rusak, lalu beliau menetapkan atau memerintahkan untuk langsung perbaikan. Saya rasa itu tidak diragukan lagi. Tapi aturan-aturan tentang investasi mungkin perlu diperbaiki. Misalnya bagaimana kepastian hukum dari investor-investor ini dengan perubahan kita 2024 memasuki pemilu, dan akan ada mungkin perubahan sistem pemerintahan dengan presiden yang baru dan sebagainya. Nah, ini apakah keberlanjutan dari investasi ini yang perlu juga diatur, mungkin bahwa dengan ada perubahan dari presidensi mungkin tidak akan berpengaruh kepada long term investment yang akan ditaruh di Indonesia gitu ya. Itu yang perlu kepastian hukum itu. Oke, kepastian ini juga tidak hanya untuk investor luar negeri begitu ya, investor dalam negeri juga tetap harus kita dukung agar kemudian bisa semakin membesarkan sektor pariwisata di Indonesia. Pak Eben, ini mungkin pertanyaan terakhir saya, harapan dari Astindo terkait dengan KTT ASEAN dan juga dampak luasnya terhadap daya saing industri pariwisata Indonesia. Singkat saja Pak Eben. Nah, Astindo sih berharap kita sebagai asosiasi travel agent itu diajak untuk selalu berkolaborasi, baik itu dengan pemerintah maupun badan-badan swasta lainnya yang akan melakukan kegiatan pariwisata, hingga kita bisa saling berkolaborasi, memanfaatkan teman-teman anggota-anggota Astindo yang ada di berbagai provinsi agar bisa benar-benar berkolaborasi untuk peningkatan daya saing pariwisata itu sendiri. Nah, tentu saja diskusi ini tidak bisa dilakukan dengan 5-10 menit ya, tapi tentu saja ada hal-hal yang perlu dikolaborasikan. Nah, jadi Astindo menyatakan kesediaan kami untuk berkolaborasi baik itu dengan pemerintah yang saat ini sedang terjalin dengan sangat baik sekali, dengan baik itu dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun dengan Kemenko Marves. Kami sudah bekerja sama dengan cukup baik, dan insya Allah ini terus berkembang menjadi lebih sinergitasnya lebih baik lagi, lebih intim lagi gitu Pak. Ya baik, ini tentunya demi kebaikan sektor pariwisata Indonesia, dan kita harapkan bisa semakin berkembang dan semakin maju sehingga akhirnya wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik tetap bisa menikmati keindahan dari pariwisata di Indonesia. Pak Eben, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Sukses selalu untuk Astindo dan juga kita jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak Fajar. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan pastikan Anda tetap menyaksikan IDX Channel karena masih banyak informasi lainnya akan kami update kepada Anda. Dan saya Fajar Royong beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.